Pada tahun anggaran 2023 ini dari APBD murni plus APBD perubahan totalnya sekitar 66 miliar dana yang disalurkan oleh pemerintah daerah kepada para penerima hibah yang sudah mengajukan proposal pada tahun 2022. Jadi dana hibah itu hanya bisa disalurkan bagi yang memasukkan proposalnya pada tahun anggaran sebelumnya. Jadi kalau mengajukan tahun 2023 proposalnya, insya Allah dana hibahnya baru bisa diterima pada tahun 2024. Monitoring Pak, yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas di sini adalah bagaimana cara Bapak dan Ibu mempertanggungjawabkan dana hibah yang sudah disalurkan oleh pemerintah daerah secara bertanggung jawab. Artinya semua laporan itu benar adanya, bukan laporan yang dibuat-buat. Itu maksudnya adalah akuntabilitas. Kemudian di situ ada kalimat transparansi. Transparansi ini adalah salah satunya keterbukaan informasi kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang dana hibah yang kita terima. Bapak Ibu kan membuat dana hibah itu harus ada proposal, kemudian membuat berita acara, rapat musyawarah, kemudian ada membuat surat pernyataan SPPJM, surat pernyataan tanggung belanja. Artinya setiap dana hibah yang Bapak Ibu terima itu dipertanggungjawabkan secara sebenarnya. Kemudian isinya biasanya kalau di kemudian hari ditemukan masalah, Bapak Ibu siap bertanggung jawab atas laporan tersebut. Dari pengawasan, ini saya kembali ke tugas kami Pak, Inspektorat. Inspektorat itu adalah pengawas internal yang membantu Bupati dalam pelaksanaan kewenangannya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pengawas internal di Kabupaten Balengan cuma ada Inspektorat. Kemudian pengawas eksternal itu ada yang namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, itu Badan Pemeriksa Pembangunan Keuangan. Juga ada eksternal, kemudian ada yang namanya APH. APH itu aparat penegak hukum, baik itu kepolisian atau kejaksaan. Jadi yang pengawasan di sini, Inspektorat diberikan tugas oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan penggunaan dana hibah. Nah, tujuan pengawasan yang pertama tadi adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Artinya dana yang Bapak terima itu ya sebisa mungkin digunakan peruntukannya sesuai dengan tujuan awal proposal. Kalau memang proposalnya misalnya seperti kelompok HAPSI ingin membeli alat dan sound system, ya gunakanlah dananya untuk membeli alat dan sound system sesuai dengan proposalnya. Jangan dirubah-rubah menjadi bentuk kegiatan yang lain, karena antara proposal dengan naskah pemberian hibah daerah itu merupakan satu kesatuan. Jadi misalnya pada saat Bapak Ibu melaksanakannya tidak sesuai dengan proposal awal, pemerintah daerah yang diwakilkan oleh bagian kesejahteraan rakyat Cerda Balengan itu bisa meminta Bapak untuk mengembalikan dana hibah yang sudah diberikan apabila dananya digunakan tidak sama dengan proposal yang diajukan.
itu bunyi di naskah pemberian bantuan hibahnya. Kemudian yang kedua adalah memastikan kepatuhan Bapak Ibu dalam rangka mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Bupati Balangan dalam pemberian hibahnya. Mungkin salah satu contohnya, nanti Bapak Ibu apabila setelah menerima dana hibah, dia harus memberikan lapor pertanggungjawaban berupa laporan, SPJ, dan dokumentasi hasil kegiatan atau dokumentasi barang-barang yang sudah dibeli menggunakan dana hibah. Yang di sini ada pengertian hibah. Hibah yang kita ketahui itu ada 3 jenis, ada hibah uang, hibah barang, dan hibah jasa. Hibah yang akan Bapak Ibu terima pada tahun 2023 ini dalam bentuk uang. Hibah barang itu biasanya SKPD-nya tertentu, biasanya kayak SKPD Dinas Pertanian, biasanya hibahnya dalam bentuk bibit tanaman, bibit itu anak ayam, anak itik, bibit ikan. Tapi yang kita bahas di sini kebanyakan adalah hibah dalam bentuk uang. Kriteria pemberian hibah yang pertama itu penunjukannya spesifik atau penunjukannya sesuai dengan proposal yang Bapak Ibu ajukan ke Pemda. Kemudian di situ hibah itu sifatnya tidak wajib. Sifatnya tidak wajib ini maksudnya bantuan hibahnya mungkin tidak sama dengan proposal yang Bapak ajukan, tergantung dengan kemampuan daerah. Artinya mungkinlah proposal Bapak mengajukan 1 miliar, tapi menurut kemampuan daerah dan ada asas pemerataan dengan calon penerima hibah lainnya yang disetujui, proposal Bapak cuma 500 juta. Nah itu tadi mengapa sifatnya tidak wajib, artinya beberapa proposal belum tentu disetujui atau di ACC untuk diberikan sebesar proposal. Kemudian yang ketiga ini tidak mengikat. Pemberi hibah tidak akan memasukkan syarat-syarat yang akan membuat penerima hibah itu merasa terikat dengan perjanjian khusus. Perjanjian memang ada dibuat, tapi untuk hal-hal yang lebih sederhana. Ini maksudnya yang tidak mengikat. Kemudian tidak diberikan secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali lembaga atau organisasi yang dikecualikan. Artinya Bapak Ibu ini kalau pada tahun 2023 sudah menerima hibah di luar dari organisasi yang dikecualikan, misalnya seperti MOI, ONI, atau Basnas, itu Bapak kalau mengajukan lagi pada tahun 2023 atau 2024 kemungkinan tidak akan mendapatkan, kecuali ada jeda mungkin 1 tahun. Jadi kalau memang 2023 menerima, 2024 pasti jeda dulu 1 tahun. Kalau Bapak mau ajukan lagi untuk tahun 2025. Jadi tidak terus menerus, tapi bisa ada jangka waktu 1 tahun yang kosong, silakan ajukan tahun berikutnya. Kita berbicara mengenai pertanggungjawaban hibah. Nah ini yang Bapak Ibu harus sampaikan pada saat Bapak Ibu menandatangani MPHT. Artinya setelah menerima dana, Bapak Ibu juga harus mempertanggungjawabkan penggunaan dananya. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai MPHT. Kemudian bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
karena bukti atau kelengkapan SPJ Pak, produknya masih dalam tahap penyusunan, sampai hari ini belum selesai. Kemudian kita juga masih menunggu ini ada kabit akuntansi yang menyusun peraturan bupati mengenai kelengkapan SPJ untuk pertanggungjawaban hibah. Jadi kami di sini hanya bisa menyampaikan kalimatnya lengkap dan sah. Karena yang untuk rincian apa saja, misalnya kayak belanja bahan bangunan, apa saja SPJ-nya, apa saja kelengkapannya, yang bisa menjawabnya nanti mungkin narasumber dari bidang keuangan, bidang akuntansi dari Badan Keuangan Daerah. Jadi mohon maaf kalau ada pertanyaan apa saja kelengkapan SPJ-nya untuk saat ini, yang menjawabnya adalah dari bidang keuangan. Kalau kami di Inspektorat hanya bisa mengatakan lengkap dan sah. Sebagai contoh Pak, bagaimana sebuah nota itu dianggap lengkap dan sah. Ini kami sebenarnya bisa mencontohkan. Kalau kita membeli barang di sebuah toko, selain kita membayar harga barang, kita juga akan meminta nota. Kalau kami biasanya menyebutnya nota pasar. Nah, nota yang lengkap dan sah itu seperti ini Pak. Di notanya ada tanggal pembelian, kemudian ada nama tokonya, kemudian ada rincian bahan dan harga satuan yang kita beli. Yang terakhir ini yang menyatakan sahnya ada tanda tangan dan nama si penerima uang atau si pemilik toko. Jadi stempel itu hanya opsi Pak, pilihan. Ada toko-toko yang memang memiliki stempel, ada toko yang tidak memiliki stempel. Jadi jangan dipaksakan sebuah toko yang memang dari awal tidak punya stempel, tapi Bapak mungkin asumsinya yang lengkap sah itu harus punya stempel, akhirnya Bapak sendiri yang membuat stempel tokonya, padahal tokonya pada sebenarnya tidak memiliki stempel. Yang penting itu ada nama si penerima, nama jelas, dan tanda tangan. Kenapa harus ada nama jelas dan tanda tangan? Apabila di kemudian hari ditemukan masalah, kami Pak biasanya dari pemeriksa itu akan membawa nota tersebut ke toko yang bersangkutan. Akan kami tanyakan langsung, benarkah nama ini ada di toko ini? Kemudian yang bertanda tangan apakah benar orangnya? Lalu kemudian kita klarifikasi masalah dengan rincian dari isi notanya. Apakah harga barangnya benar satu buah seharga ini? Itu kenapa harus ada nama lengkap dan nama jelas dan tanda tangan. Di stempel itu adalah pilihan. Kalau ada silakan di stempel. Kalau memang dari tokonya tidak ada stempel, jangan dipaksakan ada stempel. Itu yang kami maksudkan lengkap dan sah. Di sini yang keempat adalah dokumentasi atau foto-foto hasil kegiatan. Kalau yang saya contohkan pertama tadi adalah guru APSI yang ingin membeli peralatan dan sound system, tolong setelah peralatan dan sound systemnya dibeli, difoto satu-satu sesuai dengan proposal yang diajukan. Berapa sound system yang dibeli, berapa peralatan yang dibeli. Kemudian yang untuk kegiatan fisik Pak, foto di sini maksudnya fisik dari 0%. 0% itu artinya kalau memang ada musola atau langgar meminta dana hibah untuk sehat, foto mulai dari tanggal atau musola tersebut belum diapa-apain, masih 0%, itu sebutan untuk foto konstruksinya 0%. Kemudian foto yang berikutnya untuk kegiatan fisik itu yang 50% atau saat
bangunan mulai dikerjakan. Ketiga yang wajib harus ada adalah foto 100% atau foto setelah kegiatan selesai. Jadi kelihatan bangunan tersebut mulai dari belum direhab, pekerjaan rehabnya dijalankan sampai dengan pekerjaan selesai. Tapi untuk foto fisik kalau bisa tempat kita memotonya berdiri di tempat yang sama supaya kelihatan. Misalnya Pak, foto 0% kayak ini, 0% ini ada kursi dan ada meja. Foto 50% ada orangnya duduk. Foto 100% mungkin apa ya, 100% ada orangnya. Pokoknya jangan geser-geser Pak tempat motonya. 0, 50, 100% harus memoto dari sudut pandang yang sama supaya kelihatan perubahannya. Sama dengan yang penerima dana hibah untuk pembangunan dari awal. Jadi dari daerah atau tanah yang kosong, kemudian ada pekerjaan sampai dengan selesai pekerjaan 0%, 50%, dan 100% fotolah di tempat sudut pandang yang sama supaya kelihatan. Kalau memotonya pindah-pindah Pak, jadi bingung yang mana yang belum, mana yang sedang dikerjakan, mana yang selesai. Itu yang kita masukkan dengan foto proyek 0, 50, dan 100%. Ini ada ketentuan di Perpres 17 masalah pengelolaan dana hibah. Apabila penerima hibah sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2023 tahun ini contohnya tidak habis menggunakan dana hibah, maka wajib dikembalikan ke kas daerah melalui bagian kesra sebagai pemberi hibah. Terima hibahnya dari APBD Murni mungkin sudah banyak yang sudah dikerjakan, tapi ini akan bermasalah bagi penerima hibah untuk kegiatan fisik yang hibahnya baru diterima pada bulan ini, karena sisa waktu untuk melaksanakan tinggal 70 hari lah total kegiatan fisik. Tapi mudah-mudahan kalau memang pekerjaan sederhana, mudah-mudahan dalam 2 bulan selesai. Tapi ada aturan kalau penerima hibah tidak bisa menghabiskan dana hibah yang diterima atau masih ada saldo sampai dengan 31 Desember itu harus dikembalikan ke kas daerah dengan cara nanti menghubungi ke bagian Kesra sebagai wakil bupati yang ditugaskan untuk penyaluran dana hibah. Dan bagi penerima hibah yang sudah melaksanakan kegiatannya sudah selesai, itu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada tanggal 10 Januari tahun 2024. Laporannya tadi ada laporan pertanggungjawaban hibah, kemudian SPJ, kemudian foto-foto hasil kegiatan. Penerima hibah bertanggung jawab secara formil dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya. Apa yang dimaksud dengan bukti formil? Bukti formil itu adalah bukti-bukti laporan keuangan yang berupa dokumen atau tadi laporan hasil penggunaan dana hibah, SPJ, foto. Nah itu namanya bukti formil. Kemudian ada yang dinamakan dengan bukti material. Bukti material itu adalah hasil dari penggunaan dana hibahnya, baik itu berupa fisik, barang, atau kegiatan-kegiatan sesuai RAB atau RKA yang diajukan pada proposal.
Artinya segala bukti yang Bapak sampaikan ke bagian Kesras itu adalah semuanya tanggung jawab si penerima hibah, Pak. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyalahgunaan dana atau masalah di atau masyarakat yang melaporkan adanya penyalahgunaan dana hibah yang Bapak Ibu kelola. Ini ada tahapan-tahapan apabila penerima hibah belum menyampaikan laporan keuangan mengenai penggunaan dana hibah sampai dengan tanggal 10 Januari tahun 2024. Ini yang khusus untuk Bapak Ibu yang menerima dana hibah tahun 2023. Di sini ada tahapan yang akan dilakukan oleh bagian Kesras Balangan apabila Bapak Ibu belum melaporkan pertanggungjawaban dana hibahnya pada tanggal 10 Januari tahun 2024. Pertama, bagian Setda akan mengirimkan teguran pertama secara tertulis kepada Bapak untuk segera melengkapi atau melaporkan penggunaan dana hibahnya. Teguran pertama, kemudian diberi waktu 2 minggu untuk segera melengkapi. Tapi dalam 2 minggu tersebut juga tidak ada tanggapan dari penerima hibah, akan diberikan peringatan tertulis yang kedua untuk mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu kalau belum mengajukan cepatlah membuat laporan penggunaan dana hibahnya. Kemudian masih ada lagi surat teguran. Setelah 2 minggu masih diberi kesempatan lagi untuk segera melengkapi laporan penggunaan dana hibah. Kalau kita total Pak dari 10 Januari tahun 2024 kita tambah sekitar 6 minggu. Tadi setelah ada 3 kali surat teguran, itu Bapak dan Ibu maksimal harus melaporkannya pada akhir bulan Februari tahun 2024. Harus sudah ada laporan penggunaan dananya. Karena apabila melewati tanggal tersebut itu akan bagian Setda Kesra itu akan melaporkan hasil pengawasan hasil monitoringnya ke inspektorat penerima hibah mana saja yang belum melaporkan hasil penggunaan dana hibahnya, dengan catatan akan dilakukan audit pembinaan. Ini khusus yang belum melaporkan. Jadi kami diberikan tugas untuk mengaudit ada apa sebenarnya yang terjadi, sehingga sampai dengan 3 kali surat teguran dengan batas waktu sampai dengan akhir Februari 2024 si penerima hibah belum ada melaporkan penggunaan dananya. Dari hasil audit itu Pak, kalau memang ditemukan permasalahannya cuma karena administrasi, akan kita selesaikan di tingkat internal. Tapi kalau dari hasil audit ditemukan adanya, kami menyebutnya fraud atau kecurangan, kita ada MOU dengan aparat penegak hukum. Apabila dari hasil audit inspektorat ditemukan adanya kecurangan, itu kami wajib melaporkannya ke APH. Bapak Ibu sekalian sudah tahu kalau sudah masalah
itu ada di tangan aparat penegak hukum, sehingga cuma bisa mengikuti apa tahapan selanjutnya dari proses yang dilakukan oleh APH. Jadi kami berharap jangan sampai ada penerima hibah tahun 2023 yang akan berurusan dengan APH. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila dalam pelaksanaan kegiatan saat Bapak Ibu menggunakan dana hibah, kalau ada hal-hal yang dirasa kurang jelas atau bingung, silakan dikonsultasikan ke bagian terserah atau ke inspektorat. Mungkin nanti yang membingungkan biasanya adalah masalah pengekspedian, atau kadang-kadang kalau kegiatan fisik pasti ada masalah waktu pelaksanaan konstruksi di lapangan. Karena untuk fisik Pak, yang namanya RAB itu pasti pada saat pelaksanaannya ada perubahan-perubahan. Tidak ada RAB yang Bapak Ibu buat untuk fisik 100% sama dengan kondisi lapangan. Pasti berubah. Itu kalau ada calon masalah, tolong jangan disimpan sendiri Pak. Kalau bisa diselesaikan di tingkat desa, selesaikan di tingkat desa. Kalau di tingkat desa belum selesai, silakan konsultasi di kecamatan, karena kita ada tahapan siapa saja yang bertanggung jawab untuk memberikan solusi atas permasalahan yang Bapak hadapi nanti waktu penggunaan dana hibah. SPJ itu dibuat Pak setelah Bapak Ibu melaksanakan kegiatan. Jangan SPJ dibuat kegiatannya belum, karena ini berhubungan dengan tadi ada yang namanya bukti formil, ada yang namanya bukti material. Karena kami pernah menemukan hasil pemeriksaan Pak, SPJ-nya lengkap dan kalau kita melihat secara kasat mata sah, tapi setelah kami uji materialnya fiktif Pak, tidak ada kegiatan sama sekali. Jadi dokumen lengkap, tapi setelah kita uji materialnya, mana barang yang dibeli, mana bangunan yang dikerjakan, tidak ada. Jadi tolong pembuatan SPJ itu dilaksanakan setelah kegiatan selesai segera. Jadi nota-nota berapapun nilainya yang menggunakan dana hibah tolong disimpan dengan baik. Kalau bisa, karena sekarang kita ada HP Pak, dipoto. Kalau misalnya ada kemungkinan basah atau robek, jadi sambil kita dokumentasikan sendiri, scan. Ada kan yang di Android itu yang scanner bisa langsung disimpan. Kemudian ada pertanyaan dulu, apakah pekerjaan fisik yang menggunakan dana hibah itu bisa dipindah-pindahan atau dikerjakan oleh kontraktor atau dikerjakan oleh pemborong? Kalau kami Pak dari Inspektorat Kabupaten Balangan menyarankan jangan. Kalau bisa dikerjakan sendiri, karena dana hibah itu diterima untuk dikerjakan secara swakalola dan dikerjakan sendiri Pak. Kenapa kami tidak menyarankan pekerjaan fisik dikerjakan oleh pihak ketiga? Karena kami berasumsi pihak ketiga itu kalau mengerjakan pasti ada mencari keuntungan.
Sedangkan Bapak Ibu kan mengajukan proposal hibah itu sedikit pun tidak ada memberi keuntungan untuk diri sendiri. Artinya full dana hibah dilaksanakan untuk kemajuan kegiatan di desa masing-masing. Dan yang berikutnya, kenapa kami tidak menyarankan untuk pihak ketiga, karena kita tidak akan mendapatkan nota-nota pembelian yang sebenarnya dari pihak ketiga, karena mereka pasti menutupi berapa nilai pekerjaan yang sebenarnya demi ya tujuan pihak ketiga mencari keuntungan untuk perusahaan sendiri atau untuk dirinya sendiri, ya untuk fisik. Dan biasanya ada pertanyaan masalah perpajakan PPN, PPH. Nah, menurut aturan terakhir yang kami baca, Pak, untuk pajak-pajak yang disetorkan ke kantor pos, misalnya ke BRI, BNI atau Bank Asia, untuk penerimaan dana hibah itu dikecualikan. Dikecualikan maksudnya di sini memang tidak dipungut pajak sama sekali. Jadi Bapak Ibu jangan takut yang belanja apakah ini karena pajak atau tidak. Aturan terakhir yang saya baca itu dikecualikan. Kalau biasanya Pak, bunyi aturan masalah pajak tidak ada yang kalimat dibebaskan dari pajak, cuma dikecualikan. Kemudian ada yang namanya biaya meterai. Kalau biaya meterai sekarang ada meterai kan cuma ada satu, nilainya nih Rp10.000. Itu digunakan untuk pembayaran kwitansi atau nota yang nilainya di atas 5 juta. Artinya kalau kwitansi atau notanya nilainya sampai dengan 5 juta, itu tidak dikenakan bea meterai. Kemudian satu lagi untuk penerima hibah yang mungkin ada menggunakan kegiatan makan minum, misalnya di RAD atau rencana perjalanan ini, itu masih dikenakan pajak daerah 10% dari nilai nota. Karena aturan pajak daerah atau pajak restoran Pak tidak mengecualikan untuk penerima dana hibah. Jadi apabila di RAB Bapak-bapak Ibu kalian yang ada di proposal ada kegiatan makan minum, itu tolong nanti dihitungkan pajak daerahnya 10%. Artinya misalnya nota pembelian makan minumnya 1 juta, pajaknya itu adalah Rp100.000. Itu saja yang untuk masalah pajak. Tapi kalau yang untuk misalnya pembelian bahan bangunan, pembelian pasir, barang-barang yang untuk keperluan kelompok-kelompok hapsi, itu dikecualikan dari pengenaan pajak. Jadi silakan beli langsung ke toko yang bersangkutan tanpa ada menambahkan pajak. Yang nomor 5 ini seperti yang saya sampaikan, apabila dalam pelaporan penggunaan dana hibah tadi ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ini tadi inspektorat dan tupoksinya di pemerintah Kabupaten Balangan. Inspektorat hanya bergerak Pak apabila sudah mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi dari pemberi hibah. Pemberi hibah untuk saat ini adalah pemerintah Kabupaten Balangan pada bagian kesejahteraan rakyat Sekda Balangan.
Selain pengawasan, kami juga memberikan konsultasi, Pak. Konsultasi kalau memang di lapangan atau saat penggunaan dana hibah ada hal yang tadi saya sebutkan, ada yang masih kurang jelas atau keraguan untuk penggunaan dananya, silahkan konsultasikan Inspektorat, silahkan bagian kesra, silahkan, asal jangan konsultasinya ke APH, Pak. Jangan dulu. Kalau yang ada ke APH, Pak, kalau pian konsultasi ke APH, Bapak Ibu sama saja menyerahkan dulu. Jadi kalau memang ada masalah internal, konsultasinya internal, Pak. Nah, inilah dasar-dasar yang aturan yang saya sampaikan tadi. Kita ada peraturan Bupati nomor 17 tahun 2023 yang khusus membahas segala aturan mengenai hibah. Mungkin ini saja, Pak, yang dapat saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu yang saya sampaikan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi penyampaian dari Bapak Ahmad dari Inspektorat, kami lakukan dari Bapak Ibu peserta yang ingin ditanyakan dari pertama 3 pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Firmin dari Desa Simpang Bumbuan, Kecamatan Tanjung Tinggi. Adapun yang organisasi kelompok Arsy Al-Mustafa. Jadi di sini ulun ingin tanyakan masalah di bangunan atau fisik. Nah, di sana kan ada di proposal ada upah tukang. Nah, anggaplah upah ada. Nah, jadi di sini ulun tanyakan apakah boleh untuk membuat laporan pertanggungjawaban di upahan, karena di situ ada bunyinya upah. Nah, apa yang boleh, apa boleh, apakah kami boleh mengupahkan kepada pegawai kisra atau inspektorat dan yang lain-lainnya. Dan juga di sini yang kedua ingin ulun tanyakan masalah pembangunan fisik. Jika seandainya pembangunan fisik itu yang menggaui banyu karing, jadi nanti menggaui juga banyu karing, hendak menggaui karena musim hujan barangnya kalau angkut pulang, hendak menukar ini duitnya ada. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dari Simpang Bumbuan. Bapak tadi proposalnya pembangunan fisik, Pak. Pembangunan fisik ada. Atau semua proposalnya pembangunan fisik, Pak? Sini ada siap juga. Oh. Yang ditulis di proposal untuk pembangunan fisik itu sebenarnya upah tukang, ya, Pak? Anggaplah upah lah, Pak. Ya, kalau pembangunan fisik, Pak, setahu saya yang upah itu ya upah tukang, upah bayar tukang, apa kalau itu tukang kayu atau tukang batu. Tapi tadi Bapak menanyakan apakah bisa untuk upah pembuatan SPJ, Pak? Iya, iya. Nah, kalau saya menurutnya SPJ dibuat sendiri, Pak, oleh si penerima hibah, jangan diupahkan. Karena kita juga punya pengalaman, Pak, SPJ desa. SPJ desa pernah
dilupakan oleh kepala desanya. Sewaktu kita pemeriksaan reguler,